Ini bukan laptop biasa. Yang di studio gua ini adalah laptop Zephyrus G14 dengan layar OLED yang benar-benar memanjakan mata kalian. Meskipun laptop ini dilabeli gaming, tapi justru cocok banget buat konten kreator. Ada 3 fakta yang bikin kaget. Penasaran? Yuk kita bahas aja. Oke, ROG Zephyrus ini adalah lini laptop high-end dari Asus. Kalau dilihat secara build dan desain, udah kelihatan banget kalau ini tuh masuk di lini premium mereka. Bahannya udah pakai full aluminium dan terlihat cakep banget. Bahkan ini tuh bisa dibilang laptop gaming yang paling tipis dan paling ringan. Tebelnya itu cuma 1,6 cm dan beratnya itu hanya di 1,5 kg. Tampilannya dijamin sih kalau kalian bawa ke cafe gitu bakal menjadi pusat perhatian. Dan dengan ukuran sangat portable cuma 14 inci, laptop gaming ini enak banget buat dibawa kemana-mana. Istilahnya itu kayak bawa powerful komputer yang bisa kalian pakai kapan saja dan di mana saja. Ini itu di bagian depannya ada kayak strip gitu ya, yang menambahkan aksen modern tapi sangat simple dan minimalis. Nah, laptop ini tuh udah ditenagai dengan Ryzen 8000 series, yaitu Ryzen 7 8845HS, salah satu chip terbaru dari AMD. Soal performa dan hemat dayanya udah mantep banget, karena udah 8 core 16 thread. Nanti gua bakal bahas performanya. Untuk spek lainnya, ini tuh udah 16 GB DDR5, dan ini dilengkapi dengan dedicated GPU RTX 4050. Nah, untuk layarnya ini menjadi salah satu nilai jual yang luar biasa menurut gua. Karena ini tuh udah pakai layar OLED resolusi 3K dan udah refresh rate 120 Hz. Gila sih, ini the best in class display menurut gua. Buat ngegame udah mantap banget ya, jelas, super smooth. Terus buat kalian para konten kreator juga cocok banget. Warnanya itu akurat banget, 100% sRGB. Makanya gue bilang ini tuh laptop gaming tapi sangat-sangat cocok buat konten kreator. Asli, ngelihat layarnya itu bikin happy guys. Saking bagusnya ya. Keyboardnya juga salah satu keyboard yang paling enak ya untuk laptop Windows. Feel-nya itu empuk banget, travelnya juga udah lumayan dalam. Jadi kerasa banget pas dipencet. Dan tombolnya ini juga termasuk gede ya. Jadi buat kalian yang jarinya gede, ini tuh aman banget. Tentunya karena ini laptop gaming, udah ada RGB-nya juga. Dan warnanya itu bisa kalian atur di software Armoury Crate. Untuk trackpad-nya ini termasuk gede banget ya, lega banget pakainya. Permukaannya juga udah enak disentuh ya, halus banget. Tapi gua pernah ngerasain trackpad yang lebih enak dari ini. Jadi yang ini termasuk oke aja. Untuk speakernya juga termasuk one of the best yang pernah gua denger untuk laptop Windows. Di volume kecil aja udah kerasa banget dan bassnya itu bulet banget. Mantap lah pokoknya untuk main game. Untuk portnya menurut gua udah lumayan banyak lah ya untuk laptop ukuran 14 inci. Di bagian kirinya ada port charging, HDMI, USB-C, USB-A, sama port audio. Sedangkan di bagian kanannya ada port micro SD, USB-A, dan USB-C. Nah, di bagian baterai ini salah satu yang bikin gua kaget. Ternyata baterai 4700 mAh-nya itu bisa tahan lumayan banget. Sekitar 6-7 jam lah. Tapi buat dapetin baterai selama ini, kalian harus masuk ke Armoury Crate-nya ya. Dan kalian harus matiin dedicated GPU-nya. Dan layarnya juga diturunin jadi 60 Hz. Ini itu juga membuktikan kalau Ryzen 8000 series ini memang udah efisien banget. Nah, 6-7 jam itu untuk pemakaian ringan ya, kayak browsing sama nonton YouTube. Kalau kalian buat main game, apalagi main game pakai dedicated GPU-nya ya, mungkin tahannya itu sekitar 2 jaman aja. Cuman nggak usah khawatir sih menurut gua, karena kita sudah dikasih charger yang gede banget. Ini tuh 180 watt ya chargernya. Dan kalau dibuat ngecas, gua sudah coba, cuman butuh waktu setengah jam dari 50%. Mantap banget. Oh ya, by the way, kalau kalian pakai eksternal monitor ya, dicolokin di HDMI-nya, itu bakal langsung tersambung dengan RTX 4050-nya. Jadi pastiin kalau kalian pakai external display,
lebih baik kalian colokin aja listriknya. Untuk NVMe SSD-nya juga udah termasuk yang paling cepat buat laptop gaming. Read-nya itu bisa sampai 5000 Mbps. So, udah lebih dari cukup ya buat main game apapun. Untuk webcamnya sebenarnya udah Full HD sih ini. Termasuk oke ya kualitasnya. Kalau kalian berada di tempat terang, udah pasti aman. Jadi kalau kalian mau Zoom meeting, pastiin di tempat yang terang aja. Nah, laptop high-end gini harus dong kita cek gimana internalnya. Kurang lebih kayak gini ya. Slot NVMe-nya bisa di-upgrade kalau kalian mau. Tapi untuk RAM-nya ini tuh udah disolder. Untuk pendinginnya sendiri gua lihat ini sistemnya udah bagus banget ya sebenarnya. Kipasnya itu bahkan ada 3 dan heat pipe-nya ini tuh banyak banget. Cuman tetap aja pas gua coba untuk main game, body dari laptop ini tuh tetap kerasa panas banget. Ya mungkin ini karena buasnya spek dari laptop ini ya. Jadi gua tetap saranin kalian pakai laptop cooler kalau mainin game AAA. Nah, gua mau bahas fakta terakhir yang bikin kaget. Yaitu chipset Ryzen 8000 series ini udah dilengkapi AI-an ya. Dan gua udah coba sendiri nih di Topaz Photo AI. Kalau banyak yang bilang fitur AI itu gimmick, kalau menurut gua sih enggak sama sekali. Ini tuh kepake banget untuk gua sebagai content creator. Biasanya gua pakai ini untuk thumbnail supaya thumbnail gua itu resolusinya lebih tinggi, jadi gua upscale sampai sekitar 4K ya. Nah, di sini gua udah coba ya untuk upscale ya. Ini tuh sama sekali nggak ngebebanin prosesornya. Kalian bisa lihat ya di monitoringnya. Jadi dengan adanya AI ini bikin laptop kita itu lebih enteng pekerjaannya dan otomatis semuanya itu jadi lebih cepat dan efisien. Nah, kalau kalian pakai laptop lama tuh yang nggak ada AI-nya, ini tuh bakal membebani CPU-nya. Jadi tentu aja bakal bikin tambah panas, terus baterainya cepet habis, dan bikin kerjaan kalian jadi lebih lama. Nah, ini tuh juga berlaku untuk program AI yang lain. Contohnya kayak Topaz Video AI. Ini juga bisa bikin video kalian upscale ya, jadi resolusi 4K. Jadi ini tuh bener-bener kepake banget. Ada banyak banget ya list-list aplikasi yang pakai AI, ini adalah listnya. Oke, untuk part 1 kayaknya segini dulu karena udah kepanjangan, gua lanjut di part 2-nya ya, untuk performa CPU-nya sama GPU-nya. Enaknya gua pisah jadi video tersendiri karena banyak banget yang harus dibahas. Oke, jangan lupa di subscribe dan ditunggu ya karena ada kejutan di part 2-nya nanti. Ah!